Oke, kita akan lanjut untuk percobaan yang keempat. Nah, pada percobaan keempat ini kita akan membuat sebuah rangkaian SR di sini, set reset flip flop yang keadaannya seperti ini. Oke, yang pertama kita akan membutuhkan satu tools pin input, tambah lagi satu tools pin input, kemudian satu tools clock atau elemen clock, dan satu elemen pin output. Dan tidak lupa untuk nilai dari elemen dari SR atau set reset flip flop. Yang di sini tinggal kita hubungkan setiap titik yang ada pada SR flip flop kepada pin input, output maupun clocknya. Di sini kita akan hubungkan. Nah, hasilnya jadi seperti ini, dimana keadaan awal kita set nilai S dan N-nya adalah 0, kemudian Q-nya keluaran yang dihasilkan adalah 0, dan clock-nya dalam keadaan off atau dalam keadaan bernilai 0. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan yang sama dengan percobaan juga untuk mengubah nilai input dari S, R maupun CLK-nya. Di sini kita kasih label CLK ya untuk clock-nya. Oke, kita akan coba balik lagi untuk percobaan ketiganya di sini. Nah, jadi nanti anggap aja yang J ini adalah S, kemudian yang K ini adalah R. Oke, untuk yang pertama, perubahan input yang akan kita lakukan yaitu kita akan ubah nilai S-nya sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 0. Nah, di sini nggak perlu kita ubah karena keadaan awalnya sama dengan 0 di sini R-nya. Kemudian akan kita klik clock-nya untuk beberapa kali untuk melihat hasil dari nilai key output-nya. Di sini kita klik. Nah, output yang dihasilkan dari key-nya masih tetap 0 saat clock-nya dalam keadaan menyala. Key-nya masih dalam keadaan 0. Kemudian kita klik sekali lagi. Nah, dari nilai clock-nya ini udah kita klik dan SR-nya masih dalam keadaan 0 dan 0. Output yang dihasilkan dari key juga sama, bernilai 0. Artinya keadaan di pertama ini saat kita men-set rangkaian SR ini, nilai S-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan 0, dan clock-nya dalam keadaan menyala maupun off, nilai key yang dihasilkan masih tetap dalam keadaan sebelumnya, yaitu masih bernilai 0. Nah, selanjutnya di sini kita akan ubah nilai S-nya menjadi 1 dan nilai R-nya menjadi 0. Jadi nilai S-nya menjadi 1 dan nilai R-nya menjadi 0. Nah, kita coba klik clock-nya beberapa kali. Pertama kita klik ubah dalam keadaan clock menjadi nyala. Nah, di sini output yang dihasilkan dari nilai key berubah, yang awalnya 0 menjadi bernilai 1. Kemudian kita lihat sekali lagi, kita ubah nilai clock-nya menjadi off, tapi masih dalam keadaan yang sama. Di sini kita ubah. Nah, hasil output yang dihasilkan masih bernilai 1. Artinya nilai output key masih sama keadaannya dengan saat nilai clock-nya kita ubah dalam keadaan menyala tadi, yaitu menghasilkan keluaran key bernilai 1.
Dan dapat dikatakan saat kita set keadaan J-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 0. Sorry, maksudnya S-nya dalam keadaan 1, R-nya dalam keadaan 0, dan clock-nya dalam keadaan menyala maupun dalam keadaan off, maka key yang dihasilkan bernilai 1. Berarti mengalami perubahan dari nilai key sebelumnya. Nah, kemudian kita coba set kembali atau kita ubah nilai pin inputnya. Di sini kita akan ubah di langkah selanjutnya, kita akan buat nilai S-nya sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 1. S-nya kita ubah jadi 0 dan R-nya menjadi 1. Nah, akan kita coba klik clock-nya yang awalnya tadi di sini off ya. Kita klik menjadi menyala. Nah, output yang dihasilkan dari nilai key-nya adalah 0. Artinya, key-nya mengalami perubahan dari nilai output sebelumnya. Kemudian, kita akan coba lagi klik clock-nya untuk diubah dalam keadaan off. Akan kita perhatikan apakah nilai key-nya mengalami perubahan atau tidak. Nah, nyatanya saat nilai clock-nya kita ubah menjadi dalam keadaan off atau bernilai 0, nilai key-nya masih tetap dalam keadaan 0. Nah, dapat disimpulkan ketika nilai nilai S-nya 0, kemudian R-nya 1 kita set, kemudian clock-nya dalam keadaan menyala maupun dalam keadaan off, nilai key-nya berubah menjadi sama mengeluarkan bernilai 0. Kemudian angka selanjutnya kita akan ubah nilai S dan R-nya, di mana nanti kita akan ubah S-nya menjadi 1 dan R-nya menjadi 1 juga. Nah, di sini kita akan ubah nilai S menjadi 1. Kemudian kita akan klik lagi clock-nya beberapa kali. Pertama kita klik nilai clock-nya agar menjadi dalam keadaan menyala. Output yang dihasilkan dari nilai key masih tetap tidak mengalami perubahan, yaitu masih bernilai 0, sama seperti nilai keluaran sebelumnya. Kemudian kita akan ubah nilai clock-nya lagi. Kita klik lagi menjadi keadaan ini dalam keadaan menyala, kemudian kita ubah menjadi dalam keadaan off. Nah, output yang dihasilkan dari nilai key-nya masih dalam keadaan 0. Artinya nilai key-nya tidak mengalami perubahan saat J sama dengan 1 dan saat S sama dengan 1, R-nya sama dengan 1 kita set dalam rangkaian SR ini, kemudian serta nilai clock-nya kita ubah dalam keadaan menyala maupun keadaan off, nilai keluaran dihasilkan tidak mengalami perubahan sama sekali, yaitu masih dalam keadaan keluar sebelumnya yang menghasilkan nilai 0. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa set rest flip-flop ini memiliki ciri khas di mana dia tidak akan mengalami perubahan saat keadaan seperti ini tabel kebenarannya, dan akan menilai 1 dan 0 saat setnya 1, resetnya 1, kemudian setnya bernilai 1, resetnya bernilai 0, keluaran key-nya menghasilkan 0, dan saat clock-nya menyala. Nah, artinya SR juga sangat bergantung sekali keadaan clock-nya, di mana saat keadaan clock-nya itu off atau bernilai 0, nilai key tidak mengalami perubahan. Namun saat clock-nya dalam keadaan kita nyalakan, nilai key secara sedikit demi sedikit mengalami perubahan.